Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram summa ila arwahi masyayikhina wa walidina khususan ila hadratil mu'allim wa masyayikhina wa walidina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala yang keempat, sunat puasa yang keempat, sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, sunat berpuasa, ya. Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sawma yaumin minhu ail ashri ya'dilu siyama sanatin wa qiyami laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadri. Artinya bahwasanya puasa sehari daripadanya, puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah itu menyamai puasa setahun. Jadi puasa sehari, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi sehari daripada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah puasa. Nah, jadi sehari puasa itu menyamai puasa setahun, ya. Nah, jadi sehari daripada 10 hari yang pertama, sehari kita puasa, nah itu menyamai puasa setahun namanya, ya. Jadi ada juga puasa di awal bulan Zulhijjah, ya. Nah, tapi kalau yang
tanggal 10-nya tidak boleh. Nah sebelum itulah tanggal 10-nya itu haram. Itu hari nahar namanya, hari raya Idul Adha. Ya. Dan bahwasanya berdiri pada berbuat ibadah di dalam semalam daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, semalaman berbuat ibadah. Nah itu menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi semalaman beribadah pada malam 10, pada malam 10 daripada awal bulan Zulhijjah, satu malam aja beribadah, itu menyamai beribadah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, jadi kalau beribadah semalam di dalam 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, nah itu sama beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, ya. Yang kelima, sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Artinya yang terlebih afdal puasa, yang terlebih utama puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu, artinya sesudah bulan Ramadan, yaitu puasa pada bulan Muharram. Ya. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin 30 yauman. Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada bulan yang lainnya. Sehari puasa bulan Muharram itu ya sama orang puasa 30 hari di bulan lain. Nah, ya. Nah, itu keutamaan puasa di bulan Muharram. 10 Muharram tuh ada keutamaan khusus lagi. Ya. Ini sepanjang Muharram tuh puasa sehari. Nah, itu pahalanya sama orang puasa 30 hari pada bulan yang lain. Yang keenam, sunat puasa pada bulan Rajab. Nah, bulan Rajab bulan sunat, bulan puasa, ya banyak puasa sunat nih. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Artinya Rajab itu bulan Allah dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi, dan Ramadan itu bulan umatku. Nah, jadi pada bulan Allah, yaitu pada bulan Rajab, sunat juga puasa.
Yang ketujuh, sunat puasa pada bulan Sya'ban karena hadis daripada Sayyiduna Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadhana wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi sya'bana. Artinya, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali-kali. Nah, tiada aku lihat Rasul menyempurnakan puasa sebulan sekali-kali, sama sekali. Nah, tidak melihat aku, kata Siti Aisyah. Nah, sama sekali. Nah, Rasul menyempurnakan puasa sebulan melainkan pada bulan Ramadan. Dan tiada aku lihat akan dia Rasulullah pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Ya. Jadi kata Siti Aisyah, istri Nabi, ya tentu banyak mendengar hadis dari Nabi, istrinya Bang ya. Jadi kata Siti Aisyah, tidak pernah aku melihat Nabi itu puasa tuh banyaknya, ya seperti banyaknya puasa pada bulan Sya'ban. Nah, inilah dalil dia, dalil ya puasa pada bulan Sya'ban, karena ya Siti Aisyah ya meriwayatkan bahwasanya tidak pernah melihat ya Nabi puasa banyak seperti banyaknya beliau puasa pada bulan Sya'ban. Yang kedelapan, puasa dalam Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumin min syahril harami afdalu min salasina min ghairihi, wa shaumu yaumin min Ramadan afdalu min salatina min syahril haram." Artinya, puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram ya terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya, ya. Nah, jadi puasa pada bulan ya haram, Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Nah, itu terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya. Dan puasa sehari pada bulan Ramadan itu terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Nah, Ramadan lebih unggul lagi. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma thalathata ayyamin min syahril haramil khamisa wal jum'ata was sabta kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata sab'i mi'ati amin." Artinya, barang siapa puasa 3 hari daripada Syahril Haram, jadi puasa 3 hari daripada bulan haram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, 3 hari puasanya. Yang 3 hari itu yaitu Khamis dan Jumat dan Sabtu. Nah, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun lamanya. Besarnya pahalanya. Jadi puasa tiap-tiap bulan haram 3 hari puasanya, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ya Kamis, Jumat, Sabtu. Nah,
disuratkan, dituliskan baginya dengan tiap-tiap sehari itu ya ibadah 700 tahun lamanya ya, kalilah 3 21 ya. Dan yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu yaitu bulan Muharram. Jadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu bulan haram. Yang paling utama bulan haram itu adalah bulan Muharram ya, bulan Muharram yang paling utama. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu shaumi ba'da Ramadan syahrul Muharram. Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, di paling utama puasa kemudian daripada Ramadan, sesudah Ramadan artinya yaitu puasa pada bulan Muharram. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab, nah berulang-ulang tahun. Nah, adapun puasa yang berulang-ulang sebab, berulang-ulang bulan, maka yaitu puasa sehari daripada awal bulan dan sehari daripada pertengahan bulan dan sehari daripada akhir bulan. Nah, ini puasa yang berulang-ulang di dalam sebulan. Nah, puasa di awal bulan, pertengahan bulan, kemudian di akhir bulan. Nah, ini setiap bulan nih. Nah, kalau tadi tahunan, kalau ini bulanan. Jadi bulanan tuh awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dan puasa pada hari Bid, yaitu hari Bid ini hari putih artinya. Ini bulanan juga nih, yaitu yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan, dan yang ke-14 daripadanya, dan yang ke-15 daripadanya. Hari putih nih, bulan terang 13, 14, 15. Setiap bulan tuh sunat puasa. Nah, ya. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab, ya di dalam kitab yang lain ada lagi yang bulan ini hari-hari hitam ya, di akhir bulan. Ya, tanggal 28, 29, 30. Di kitab kita ini ada kitab yang lain lagi. Ya, ada istilah hari putih, ada hari hitam. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab, berulang-ulang Jumat, mingguan artinya nih, yaitu puasa hari Isnin dan pada hari Khamis dan pada hari Jumat. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Khamis atau serta hari Sabtu. Kalau hari Jumat itu puasanya itu diganting. Kalau tidak hari Kamis gantingnya atau hari Sabtu. Nah, jadi puasa mingguan nih ya, Kamis ya. Hari apa tadi? Puasa yang mingguan, hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Nah, cuman hendaknya Jumat itu dipuasakan sertanya hari Kamis atau hari Sabtu. Karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tiada dipesertakan hari Kamis atau hari Sabtu. Makruh hukumnya. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Artinya, jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumat melainkan bahwa dipuasakannya pada hari yang dahulunya, yaitu hari Khamis, atau pada hari yang kemudiannya, yaitu hari Sabtu. Jadi ada larangan puasa menyendiri hari Jumat ya. Jadi kata Nabi, janganlah puasa salah seorang kamu pada hari Jumat melainkan dipesertakan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Karena menyendirikan puasa hari Jumat ya tidak disertakan hari Kamis atau hari Sabtu, hukumnya makruh. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fatukaffaru zunubul usbu'i bisaumil isnaini wal khamisi wal jumu'ati wa dzunubus syahri tukaffaru bil yaumil awwali minasy syahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bidhi wa tukaffaru dzunubus sanati bisyami hadhil ayyami wal ashhuril madhkurati. Artinya, dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat, artinya di dalam satu minggu dihapus Tuhan dosanya dengan puasa pada hari Isnin dan pada hari Kamis dan pada hari Jumat. Nah, ini menghapus dosa yang mingguan ya. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Jumat. Ya. Wajarlah kalau dikatakan ya, salah satu untuk bersihkan hati itu banyak-banyak puasa sunat ya. Yang puasa sunat ya. Ini termasuk amalan orang-orang yang hebat nih, orang-orang yang saleh-saleh, amalannya puasa nih, puasa sunat. Ya. Bantulah pula kalau puasa tuh supaya mendapatkan sempurnaan ya jaga ya, sekalian menjaga anggota kita, karena kita mau dapat sempurna puasa ya, terutama kurangi mungkin berlihat keluar kalau tidak perlu, ngomong terbatas, banyak berzikir, banyak baca Quran ya. Nah, jadi amalan yang baik, termasuk amalan yang baik puasa ya, puasa sunnah ya. Yang udah ada banyak lagi kegiatan, aturannya bagus puasa ya. Ya, tidak ada usaha, tidak ada lagi kerja berat ya, kerja cukup ala kadarnya, tidak menguras badan, tidak menguras tenaga ya, aturannya bagus, banyak puasa. Kita hidup kita ini permasalahan yang terjadi gara-gara dosa itulah. Apanya aja pokoknya ya, dosa itulah yang menghambat ya dalam kehidupan kita ini, gara-gara dosa ya. Nah, jadi penghapusnya salah satunya adalah banyak-banyaklah puasa sunat gitu, puasa sunat. Jadi puasa hari Senin, Kamis dan Jumat itu melebur dosa di dalam sejumat, yaitu di dalam seminggu, dan dihapuskan dosa di dalam sebulan dengan puasa pada awal tiap-tiap bulan, dan puasa pada tengah bulan, dan puasa pada hari yang akhir daripadanya bulan, dan puasa pada hari-hari putih yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah, 15 puasa. Nah, itu melebur dosa yang di dalam sebulan. Nah, dalam sebulan, awal bulan, pertengahan bulan,
kemudian di akhir bulan, kemudian hari Bid. Hari Bid yaitu tanggal 13, 14, 15. Dan dihapuskan Allah Ta'ala segala dosa yang di dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut. Puasa yang tahunan tuh, puasa yang bulan Muharram tadi ya, puasa pada hari-hari bulan-bulan yang mulia ya, bulan-bulan haram tadi. Nah, itu melebur dosa tahunan. Nah, puasa awal bulan Zulhijjah tadi ya, awal bulan Muharram, 10 Muharram, 9 Zulhijjah. Nah, itu melebur dosa tahunan. Nah, ya. Jadi banyak ya Tuhan membikinkan ladang, membikinkan jalan supaya terhapus dosa. Kalaupun berdosa ya, terutama dosa-dosa kecil lah dulu. Ya, tapi namanya dosa walaupun dosa kecil tetap dia dosa, tetap maksiat. Ya, tetap ada ancamannya, ada siksanya. Nah, Tuhan mencarikan jalan agar terhapus dosa itu. Nah, macam-macam, di antaranya adalah dengan cara berpuasa sunnah. Jadi itu artinya begitu sayangnya Tuhan itu kepada kita. Ya, dia nyuruh puasa itu sebenarnya sayang dengan kita. Ya, disuruhnya puasa, suruhnya beribadah itu karena Tuhan sayang. Karena Tuhan sayang. Kalaupun berdosa, ini jalannya Tuhan ya meleburnya dosa. Nah, cuman itulah tinggal mau apa tidak aja kita nih, tenang. Itulah yang kita berharap, mudah-mudahan dapat hidayah mau melakukan ibadah itu. Kalau manfaatnya itu diantaranya melebur dosa. Ibadah itu manfaatnya diantaranya menghapus atau melebur dosa, walaupun hanya sebatas dosa-dosa kecil. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tazunnu idza sumta anna sawma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atashu bal tamamus siyami bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Nah, ini ya. Dan jangan engkau menyangka apabila engkau puasa bahwa puasa itu yaitu memadalah, meninggalkan makan dan minum dan jima. Jangan kamu nyangka puasa itu aja. Ya, jangan kamu menyangka puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum dan jima. Ya dah. Kalau syaratnya ialah, rukunnya ialah meninggalkan ini ya. Tapi jangan itu saja yang kamu sangka untuk mendapatkan ya nilai puasa itu. Maka hanya saja telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak daripada orang yang puasa itu padahal tiada ada baginya dari puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jua. Hasil puasa itu cuma dapat lapar, cuma dapat haus, tidak ada nilainya, tidak ada kesannya. Ya, cuman kalau Ramadan itu tetaplah walaupun hanya dapat lapar haus saja, kewajiban gugur. Nah, ya gugur. Kalau Ramadan itu tidak bisa tidak, karena puasa Ramadan itu wajib.
Umpamanya ada dapat pahala pun tetaplah puasa Ramadan tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Cuman ya rugi juga, tapi tetap bagus, tapi masih rugi juga. Kenapa? Yang didapati dari puasa hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak dapat jadi pelebur dosa, ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak menjaga anggotanya, cuman mulut ya bertahan dari makan minum dan bergaul suami istri, itu aja yang ditahan. Nah, yang lain tidak ditahan. Nah, jadi kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa itu padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jua. Ya, tetapi sempurna puasa itu. Nah, sempurna dapat pahala puasa itu sempurnanya dengan menegahkan segala anggota sekaliannya daripada barang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Nah, itu baru sempurna ya. Nah, mulut dijaga daripada omongan-omongan yang dilarang. Mata dijaga daripada memandang yang diharamkan, ya dan yang lain-lainnya. Nah, itu kesempurnaan puasa. Dan dari karena inilah sayugianya lah engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah Ta'ala, yaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Perempuan nih, ya perempuan yang halal tak terutama perempuan orang lain, nah itu dijaga mata kita. Nah, karena itu membuat tidak sempurna puasanya. Melihat muda belia, ini laki-laki yang apa nih, yang hampir balik tuh, yang dipandang bisa bersyahwat. Laki-laki jangan juga tuh. Bulan puasa, ya kalau puasa gitu. Dan memelihara akan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faidah. Nah, dijaga juga lidah. Dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala, yaitu berdusta dan mengumpat orang dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji dan segala perkataan yang keji dan memeliharakan daripada berbentah-bentah dan memeliharakan daripada memaki orang. Nah, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijaga pula lidah, nah, daripada berkata-kata yang tidak berfaedah, ya, daripada berdusta, ya, berbohong, ya, mengupat, nyebuti aib orang. Nah, ini yaitu kalau dilakukan orang yang puasa tidak jadi sempurna, tidak bisa sempurna puasanya. Itulah yang dapat hanya lapar haus. Ya, jaga lidah ngadu-ngadu domba. Nah, dan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang keji-keji. Bertengkar juga jangan. Nah, berbentah-bentah, memaki orang jangan juga bulan puasa. Ya, pada waktu puasa. Ya, tidak puasa pun jangan juga. Cuman kalau dilakukan sedang puasa, nah ini membuat puasanya ini tidak bernilai, tidak sempurna jadinya. Ya. Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna siyama
al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibu wan nazaru bisyahwatin. Artinya 5 perkara yang membatalkan puasa yakni menghilangkan pahala puasa. Puasanya ya salah, cuman pahalanya gugur. Jadi 5 perkara kata Nabi yang menggugurkan pahala puasa. Pertama, berdusta. Hilang pahala puasa kalau berdusta. Yang kedua, mengumpat akan orang, gibah orang, menyebut aib orang nih, walaupun benar. Ya, gibah itu memang menyebut aib orang. Kalau orang yang disebut dengar tidak senang, gibah namanya, walaupun memang aib itu ada. Ya, kalau tidak ada nanti fitnah namanya, lebih besar lagi. Nah, gibah orang. Ya. Jadi kalau ngumpat orang bulan puasa batal pahalanya, pahala puasa ya. Gibah ini dosa kecil ya, tapi dahsyat. Nabi katakan walaupun dosa kecil itu lebih bersangatan dari zina, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena kalau orang menggibah, dia nyebut aib orang, itu Tuhan tidak mengampuni dosanya. Kalau orang yang digibah itu tidak memaafkan, nah itu walaupun kecil, tapi kalau orang yang digibah tidak memaafkan, Tuhan tidak memaafkan. Kalau zina itu dosa besar. Dosa besar itu dosa hubungan dengan Tuhan. Nah, asal minta ampun aja, betul-betul minta ampun, Tuhan ampuni walaupun dosa besar ya. Nah, jadi kalau gibah ini dosa yang berhubungan dengan makhluk ya. Nah, menodai kehormatan orang, orang bilang ini aib orang disebut ya enggak, walaupun benar loh, apalagi tidak benar. Nah, ya. Nah, jadi Tuhan tidak mengampuni dosa gibah orang, kecuali orang yang menggibah itu memaafkan lebih dahulu. Ya, maka Nabi katakan tuh, ya lebih bersangatan daripada zina. Zina dosa besar, cuman diampuni Tuhan. Ya, gibah dosa kecil, cuman tidak diampuni. Nah, kenapa tidak diampuni? Karena yang digibah tidak memaafkan. Jadi berat gibah orang. Apalagi kalau gibah naik jadi dosa besar, nanti berat lagi. Mana dahsyat, mana dosa besar. Macam mana gibah itu bisa jadi dosa besar? Gibah orang alim, gibah orang hafal Al-Quran, itu dosanya dosa besar. Nah, ya, dosa besar. Jadi berhati-hati lagi kita menggibah orang alim, menggibah orang yang hafal Al-Quran. Jadi dosa besar jadinya. Ketiga, mengadu-ngadu akan orang. Nah, ngadu-ngadu domba nih, supaya orang bermusuh-musuhan. Nah, ya, mengadu domba, belidah dua nih, sini cakapnya lain, sana lain, supaya orang rusak di antara dua orang, merusak. Nah, ya. Yang keempat, bersumpah palsu. Nah, ya, keempat, bersumpah yang dusta atau palsu. Yang kelima, melihat perempuan dengan syahwat, sama ada perempuan itu istrinya atau perempuan halal. Nah, kitab kita ini termasuk mandang istri juga bulan puasa kalau bersyahwat ya. Nah, dijaga juga rupanya syahwat dengan istri, sekalipun kalau kita puasa. Kalau dengan orang itu sudahnya lah, kapan-kapan pun tidak puasa pun berdosa. Nah, ya. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
innamas saumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Artinya, hanya sesungguhnya puasa itu perisai. Perisai itu ya benteng lah, perisai bagi memeliharakan daripada datang kejahatan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jima dan jangan kamu. Maka apabila puasa seseorang daripada kamu, maka jangan jima. Nah, jangan bergaul suami istri, dan jangan kamu jahil. Nah, ya. Maka jika seseorang hendak membunuh akan dia, atau hendak berkelahi akan dia, atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahwa aku puasa, bahwa aku puasa. Nah, ya, kalau sedang puasa, ya dah, jangan ngomong-ngomong kotor, jangan berbuat-buat yang tidak baik, ya dah. Ya, kalaupun mau diserang orang, nah, dicaci maki orang, nah, katakanlah di dalam hati, tidak diajak orang berkelahi. Ya, atau dicaci maki, dimaki-maki orang, katakanlah aku puasa, aku puasa. Ini kata ulama bilang aku puasa ini, kalau puasa wajib diucapkan dengan lidah, kalau puasa sunat cukup dalam hati aja. Kalau ada orang nak berkelahi, awak puasa Ramadan ini, nah, jangan aku puasa nih. Nah, tapi kalau puasa sunat itu kata ulama bagusnya bacanya dalam hati aja. Aku puasa, takut pula nanti kalau diucapkan, nah, ya kita mau hilang pula pahala puasa kita. Dan demikian lagi, memelihara telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti mendengar akan orang yang mengupat akan orang, atau mendengarkan akan orang yang berdusta. Nah, jaga juga ngupat orang, dengarkan orang ya berdusta, jangan juga. Karena orang yang mendengar akan orang yang mengupat itu sekutu bagi orang yang berkata. Yang mendengarkan itu bersekutu dengan yang berkata-kata. Kalau orang gibah orang, kita mendengarkan, kita dapat dosanya juga. Nah, ya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain. Artinya bahwasanya orang yang mendengar itu menyekutui bagi orang yang berkata-kata. Orang yang mendengarkan orang yang berkata-kata itu bersekutu dia. Dan bahwa orang yang mendengar akan orang yang mengupat itu satu daripada dua orang yang mengupat. Yang mendengarkan pun termasuk dua hukumnya ngupat juga. Jadi innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain. Ya, orang mendengar itu bersekutu dengan orang yang berkata, ya. Nah, orang yang mendengarkan orang yang mengupat orang itu termasuk salah satu daripada dua orang yang mengupat. Demikian lagi memelihara perut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.